wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Tri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Bila sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Sebelum kita melakukan Pak Tri ya, sebelum Iya. melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu kita akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian. Sebagai observer, saya akan menilai coach, dalam hal ini Pak Tri dan coachnya, apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan bagaimana Pak Tri memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya, dan bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari Pak Tri. Kemudian dalam coaching ini jangan lupa juga Pak Tri untuk disesuaikan dengan prinsip-prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk yang pertama Pak Tri, kompetensi apa yang akan Pak Tri kembangkan dalam coaching kali ini? Oh iya Bu, untuk kegiatan coaching kali ini kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Pertanyaan berikutnya Pak, kompetensi mana yang akan Pak Tri kembangkan secara spesifik terhadap coaching? Yeah. Yang spesifik yang akan saya kembangkan itu hanya dua, bagaimana saya bisa mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bobot kepada coach. Iya. Jadi yang akan Pak Tri kembangkan itu mendengarkan aktif dan mengajukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya. Yang terakhir Pak Tri, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan dalam kegiatan coaching kali ini adalah bagaimana coach tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, atau bagaimana dia dapat menemukan langkah-langkah yang terbaik untuk mengatasi masalah yang sedang dia hadapi. Jadi indikator yang Pak Tri inginkan itu coachnya dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Saya kira percakapan untuk praobservasi kita ini cukup. Silakan Pak Tri melakukan coaching. Semoga kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar dan baik Pak Tri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Heril, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak, alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Alhamdulillah baik juga. Bapak katanya ada yang membicarakan dengan saya, apa yang kira-kira yang bisa saya bantu Pak? Iya Pak, jadi maksud saya datang, saya ingin Bapak membantu saya dalam meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Pak. Sangat bagus sekali itu Pak, tujuan Bapak. Terus apa yang sebenarnya Bapak ingin capai atau tujuan untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Jadi saya berharap Pak dengan kemampuan mengelola kelas ini saya bisa menciptakan kelas yang kondusif dan tentunya nyaman bagi murid saya. Selanjutnya hal-hal apa saja yang Pak Herul sudah lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi sebenarnya Pak sebelumnya ini saya sudah menggunakan beberapa metode dan tentunya model untuk mengendalikan murid saya ini, tapi saya belum menemukan formula dan metode dan model yang betul-betul efektif untuk itu. Kira-kira apa yang menjadi tantangan Pak Heril dalam mencapai tujuan yang Pak Heril rencanakan? Yang menjadi tantangan saya Pak ini adalah
ketika saya mengajar ini menurut saya masih ada yang berbicara pada saya menjelaskan, ada yang mengganggu temannya, kemudian bermain HP, bahkan yang paling parah kalau ada yang sampai tertidur, Pak. Kalau seperti itu, Iya, Pak. Pak. Terus apa yang Pak Heril butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang saya butuhkan mungkin kira-kira metode atau model seperti apa lagi yang harus saya terapkan, atau yang lebih penting adalah saya harus memahami kondisi murid saya ini. Apa yang membuat mereka itu tidak kondusif dalam kelas seperti itu. Artinya Pak Heril butuh strategi ya. Iya, Pak. Iya. Mari kita bahas sebenarnya strategi apa yang cocok atau baik yang bisa Pak Heril gunakan untuk melakukan penguasaan kelas atau mengendalikan siswa-siswa yang suka berbicara saat pembelajaran di kelas. Nah ini Pak, kan tentunya ada beberapa faktor ini yang menyebabkan murid saya ini tidak kondusif. Bisa jadi karena tidak memahami materi, bosan, atau ya ini yang paling sering itu sengaja mencoba untuk mencari perhatian dari gurunya. Tapi kalau yang saya analisis, karena materi yang saya sampaikan ini adalah materi yang susah, jadi kemungkinan mereka tidak kondusif karena memang tidak memahami materinya. Artinya Bapak sudah bisa menilai sendiri ya, Iya. apa yang sebenarnya terjadi. Kira-kira dalam posisi sekarang Pak Heril itu dalam pembelajaran di kelas, Pak Heril itu sudah sampai di level berapa? Kalau dalam kelas sendiri Pak, pengelolaan ini saya merasa saya baru berada di level 6, karena yang menghambat saya ini adalah dari pengendalian kelas ini. Nah itulah yang coba akan saya tingkatkan. Semoga pada saat kita diskusi ini saya bisa menemukan inspirasi yang bisa saya terapkan lagi. Terus setelah kegiatan ini, Pak Heril ingin mencapai di level berapa atau di tahap berapa? Semoga setelah coaching ini saya bisa mencapai level 8 Pak. Level 8. Itu sudah sangat bagus. Ya. Selanjutnya memang kita perlu memahami apa yang menyebabkan siswa itu suka berbicara di kelas. Terus untuk kegiatan pembelajaran, bagaimana juga Pak Heril itu bisa memberikan penjelasan yang lebih menarik ke siswa. Itu juga yang harus kita lakukan. Apakah hal-hal tersebut itu sudah Pak Heril lakukan? Alhamdulillah Pak sudah, tapi saya sudah mencatat ada di beberapa poin-poin penting itu yang masih kurang. Jadi rencana ke depan ini saya akan melakukan atau menyusun suatu model pembelajaran yang jauh lebih menyenangkan. Kemudian tentunya saya harus melibatkan semua murid saya ini, dan untuk murid-murid yang dalam hal ini baik-baik saja atau dia tidak mengganggu, itu mungkin saya bisa berikan pujian atau semacam motivasi, sehingga teman-teman yang lain itu yang sering membuat kelas tidak kondusif itu bisa belajar dari situ. Terus selanjutnya apakah Pak Heril sudah punya gambaran mengenai strategi-strategi yang Pak Heril akan lakukan ke depan? Siap, sudah Pak. Jadi saya sudah punya strategi yang akan saya jalankan nanti, dan semoga ini karena sudah mau libur, jadi mungkin nanti di semester depan Pak saya akan terapkan langsung, dan saya langsung lihat bagaimana hasilnya. Oh ya, baiklah Pak. Saya pikir untuk kegiatan coaching kali ini itu sudah cukup. Tinggal bagaimana Pak Heril
bisa mengimplementasikan strategi-strategi tersebut, dan saya harap nanti Pak Heru bisa memberikan kepada saya informasi bagaimana Siap. ketercapaiannya. Iya, siap. Terus selanjutnya saya harap Pak Heril terus melakukan latihan-latihan yang lebih intensif, Iya. bagaimana mendengarkan dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Heril atas. Terima kasih kembali Pak karena sudah mau mendengarkan dan mampu menggali. Akhirnya saya bisa menemukan solusi dan strategi yang bisa menyelesaikan masalah saya ini. Iya, terima kasih Pak Heril. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Tri? Alhamdulillah baik Bu. Ira sendiri bagaimana kabarnya Bu? Ya, alhamdulillah saya juga baik Pak. Tadi Pak Tri sudah melakukan coaching ya terhadap coachingnya yaitu Pak Heril. Ya, alhamdulillah sudah Bu, dan berjalan sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Iya. Alhamdulillah. Sebelum kita menutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk pasca observasi ini Pak. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Tri lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Pak Tri inginkan? Sesuai dengan kegiatan yang tadi yang telah saya lakukan, kegiatan tersebut sudah menggunakan alur tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut dapat menggali dan coach dapat menceritakan sebenarnya apa permasalahannya dan bagaimana menemukan solusi-solusi yang coach hadapi. Menurut saya juga sebagai observer dari hasil pengamatan saya terhadap coaching yang Pak Tri lakukan terhadap Pak Heril, yaitu proses coachingnya sudah berjalan dengan baik. Pak Tri juga sudah sesuai dengan alur tirta ya. Kemudian Pak Tri sudah berusaha menggali coach dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Heril tadi bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Kemudian coaching yang tadi Pak Tri lakukan juga sudah dilakukan dengan memperhatikan dan melakukan prinsip coaching. Untuk pertanyaan terakhir Pak Tri, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Tri kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang baru saja Pak Tri lakukan? Ya, Bu. Untuk kedepannya kompetensi yang akan saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa memahami lebih mendalam proses tirta sehingga pada kegiatan coaching-coaching selanjutnya dapat saya laksanakan dengan lebih baik lagi. Saya kira itu saja Bu. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Jadi saya kira kegiatan observasi kali ini cukup Pak ya. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.